Kasus remaja berusia 15 tahun asal China, Hu Xinyu, yang hilang secara misterius dari kampus sekolah, tempat di mana 119 kamera terpasang, masih menarik perhatian khusus dari publik. Khususnya, setelah 106 hari, pihak berwenang mengumumkan bahwa jasad remaja itu ditemukan tidak jauh dari sekolah. Detail dari insiden tersebut telah menarik perhatian dunia luar terhadap kejahatan pengambilan organ tubuh yang dilakukan oleh Partai Komunis China, PKC. Seperti yang dilaporkan, ada petunjuk yang mengarah bahwa sistem pendidikan China juga sangat terlibat dalam transplantasi organ selain sistem peradilan. Akibatnya, banyak mahasiswa dan siswa sekolah menengah yang mungkin menjadi korban baru dari donor organ PKC atau pengambilan paksa organ tubuh. Baru-baru ini, seorang netizen memposting tangkapan layar yang menunjukkan Konferensi Asosiasi Donasi Organ dan Sistem Penilaian Berstandar Internasional pertama di China, yang disponsori bersama oleh Departemen Pendidikan dan Laboratorium Utama Transplantasi Organ Departemen Kesehatan, Bank Mata Internasional Lions Society, Rumah Sakit Aliansi untuk Donasi dan Distribusi Organ. Konferensi ini diadakan di kota Guangzhou pada tanggal 20-22 Januari tahun 2007. Sekitar 200 orang dari seluruh China, termasuk dokter yang terlibat dalam transplantasi organ, staf hukum yang relevan, dan peneliti etika, menghadiri pertemuan tersebut. Menurut Xinhuanet, pada tahun 2005, mantan Wakil Menteri Kesehatan Tiongkok, Huang Chiefu, untuk pertama kalinya mengakui pada konferensi tingkat tinggi kesehatan regional Pasifik Barat Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, bahwa sumber organ tubuh di Tiongkok berasal dari narapidana hukuman mati. Dia kemudian menyampaikan bahwa dia telah mulai membangun sistem donasi organ dari warga negara China. Pada Januari tahun 2010, jurnal transplantasi organ diluncurkan, yang merupakan publikasi akademis profesional tentang transplantasi organ yang diawasi oleh Kementerian Pendidikan China, disponsori oleh Universitas Sun Yat-sen, dan dilakukan oleh Rumah Sakit Afiliasi Ketiga Universitas Sun Yat-sen, yang terbuka untuk umum di dalam dan luar negeri, menurut Sina. Menurut dokumen CNKI, sebuah perusahaan penerbitan swasta di China, sejak tahun 2014, sistem pendidikan PKC telah lama mempelajari sikap mahasiswa terhadap donor organ. Sebagai contoh, pada tahun 2013, Universitas Pengobatan Tradisional Beijing menerbitkan 2 studi tentang sikap mahasiswa terhadap donasi organ. Mereka menyimpulkan bahwa mahasiswa adalah kelompok yang positif dengan nilai-nilai sosial yang terdepan dan progresif. Oleh karena itu, kesiapan donasi organ mahasiswa dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Selain itu, media mempromosikan kesadaran mahasiswa akan donasi organ, dan secara sistematis memberikan informasi donasi organ secara rinci. Sebuah rekaman audio yang diperoleh Surat Kabar Tachien, menunjukkan bahwa perguruan tinggi dan universitas di China telah menerapkan sistem manajemen informasi untuk mahasiswa, yaitu menerapkan model manajemen Big Data untuk mengumpulkan informasi mahasiswa, dan melacak dinamika mahasiswa secara real-time. Seorang instruktur informatika mengatakan, ketika setiap siswa menerima pemberitahuan penerimaan, mereka memindai QR Code untuk masuk ke sistem orientasi kami, dan melalui sistem orientasi, mereka akan memberikan berbagai jenis data pribadi mereka. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan China, jumlah mahasiswa di China akan melebihi 35,99 juta pada tahun 2020. Pada tahun 2022, jumlah lulusan universitas di seluruh negeri akan melampaui 10 juta untuk pertama kalinya. Itu berarti jumlah informasi pemeriksaan kesehatan yang terkumpul dalam 10 tahun bisa mencapai 100 juta orang. Jumlah ini akan lebih besar lagi jika perguruan tinggi dan sekolah menengah atas lainnya dimasukkan. Menurut statistik Kementerian Pendidikan, pada September tahun 2022, China akan memiliki 291 juta siswa di semua tingkatan. Kembali ke kasus Hu Xinyu, mantan penasihat sebuah universitas di daratan China mengatakan, foto-foto Hu Xinyu dan aspek-aspek terkait lainnya menunjukkan bahwa dia tidak dalam keadaan depresi. Bahkan rekaman audio dalam pena rekaman yang ditinggalkan oleh dia sendiri, adalah bagian dari sebuah drama, yang sekarang digunakan oleh pihak berwenang untuk menyimpulkan bahwa dia itu bunuh diri. Pei percaya bahwa Hu Xinyu belajar di sekolah menengah yang jauh dari rumah. Dalam kondisi seperti itu, sangat mudah baginya menjadi korban gangster. Manajemen sekolah di kota provinsi sangat ketat, tetapi apakah otoritas pendidikan provinsi bekerja sama dengan sekolah untuk menyembunyikan hilangnya siswa ini? Jawabannya adalah sangat mungkin. Ini seperti kerjasama antara rumah sakit pusat dan rumah sakit pinggiran kota untuk pengambilan organ tubuh di China. Mengapa Kementerian Pendidikan China terlibat dalam transplantasi organ tubuh? Pakar urusan China, Heng He, menganalisis dalam sebuah wawancara dengan Surat Kabar Tachien, bahwa ada 2 alasan mengapa Kementerian Pendidikan China terlibat dalam transplantasi organ. Alasan pertama adalah karena banyak rumah sakit transplantasi, merupakan rumah sakit afiliasi dari Universitas Kedokteran di bawah Kementerian Pendidikan. Alasan lainnya,
adalah bahwa membangun basis data donasi organ untuk segmen populasi lain relatif rumit dibandingkan dengan di sekolah. Yokogawa menganalisis hal itu, karena siswa terkonsentrasi di sekolah, dan mereka masih muda, sebagian besar dari mereka belum terpengaruh oleh kebiasaan buruk di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dapat mendorong siswa untuk menyumbangkan organ, dan untuk melakukan hal ini dengan mudah, cukup dengan memobilisasi sistem sekolah, sehingga Kementerian Pendidikan turun tangan. Heng He menunjukkan bahwa masalahnya adalah karena industri transplantasi organ di China berkembang sangat cepat sehingga tidak terkendali dan terus menyebar. Di China, di mana tidak ada undang-undang tentang transplantasi organ, PKC mendorong transplantasi organ karena hal ini menguntungkan para pensiunan atau pejabat lanjut usia yang dapat menerima organ terlebih dahulu. Heng He mengatakan, jadi dalam kasus ini, baik donor organ sukarela maupun tidak sukarela benar-benar berisiko. Ketika kebutuhan akan organ tubuh tidak terpenuhi, banyak orang akan menggunakan organ tubuh para tahanan hati nurani. Dan organ tubuh praktisi Falun Gong banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebagian orang. Menurut Heng He, beberapa orang di China juga melihat hal ini. Hal ini karena selama ada manfaatnya, banyak orang akan mengabaikan peraturan dan melanggarnya. Terlebih lagi, China masih belum memiliki undang-undang tentang transplantasi organ, sehingga hal ini menjadi celah bagi para pengambil keuntungan untuk melakukan kejahatan. PKC mendorong mahasiswa untuk secara sukarela menyumbangkan organ tubuh. Baru-baru ini, People Daily, media resmi PKC, melaporkan sebuah kasus donor organ tubuh yang terkenal yang dilakukan oleh seorang mahasiswa, Yi Haixin. Mahasiswa tingkat akhir di Universitas Kedokteran Guangxi ini dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma pada tanggal 24 Desember tahun 2022 dan dinyatakan mati otak pada tanggal 4 Januari tahun 2023. Keluarganya kemudian memutuskan untuk mendonorkan organ tubuhnya. Pada pagi hari tanggal 6 Januari dia dibawa ke ruang operasi di rumah sakit umum untuk menjalani operasi pengangkatan jantung, paru-paru, hati, dan 2 ginjalnya. Menurut netis, Yi Haixin dibesarkan dalam sebuah keluarga yang bermasalah di Guikang, Provinsi Guangxi. Namun, media tidak menyebutkan latar belakangnya atau berbagi rincian proses penyelamatannya. Mereka hanya melaporkan bahwa dia sehat dan bebas dari kondisi medis yang mendasarinya, dan pingsannya yang tiba-tiba mungkin terkait dengan tekanan akademis. Mengenai dorongan PKC kepada mahasiswa untuk mendonorkan organ secara sukarela, Yokogawa percaya bahwa karena PKC memiliki apa yang disebut sebagai sistem donasi dan distribusi sukarela, mereka akan menggunakan metode ini untuk bernegosiasi dengan anggota keluarga, yang membantu menghemat banyak biaya medis dan menarik anggota keluarga untuk setuju mendonorkan organ. Bentuk insentif ini tidak lagi termasuk dalam kategori donasi. Sebaliknya, orang yang berada di bawah tekanan keuangan atau ekonomi dipaksa untuk melakukannya, seperti terpidana mati yang menandatangani donasi karena dia tidak lagi memiliki kebebasan. Oleh karena itu, donasi organ tidak benar-benar bersifat sukarela. Selain itu, rasa tekanan teman sebaya di kalangan siswa secara bertahap terbentuk di bawah kampanye promosi berskala besar yang diluncurkan di sekolah-sekolah. Akibatnya, banyak siswa yang terpaksa mendaftar untuk donor organ karena tekanan lingkungan sekitar dan sekolah. Menurut China Daily, pada pagi hari tanggal 5 Desember tahun 2020, sebuah pemakaman untuk donor organ yang telah meninggal dibangun di Provinsi Jiangxi. Puluhan anak muda telah bersumpah untuk menyumbangkan organ tubuh mereka di pemakaman ini. Banyak pemakaman serupa telah dibangun, dan situasinya telah menyebar ke seluruh China. Yokogawa berkata, selama Anda menandatangani dan bersedia menyumbangkan organ tubuh, ketika Anda mengalami kecelakaan, Anda tidak perlu menandatangani lagi. Jadi dalam hal ini, menjadi sukarelawan untuk menyumbangkan organ tubuh sangat halus. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Cukup bersumpah untuk mendonorkan organ tubuh Anda dan nyawa Anda sendiri bisa diambil kapan saja.